Oke, langsung aja soal nomor 1. Pengendalian tembakau dan konsumsi rokok menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan SDGs goal keberapa ya? Maaf ya. A. Goal kedua, goal ketiga, goal keempat, goal kelima, atau goal keenam. Oke, silakan dijawab. Ya, tepat sekali. Jawaban yang paling benar adalah bagian B, golongan ketiga, di mana sudah dijelaskan implementasi FCTC merupakan salah satu target dalam mewujudkan tujuan SDGs goal ketiga ya. Golongan lagi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan target yang berkaitan dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang layak adalah A. Meraih akses yang adil dan universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau. B. Meraih akses yang adil dan cukup terhadap sanitasi dan kebersihan untuk semua serta mengakhiri defekasi terbuka. C. Mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran dan polusi udara, air, dan tanah. D. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran. E. Meningkatkan praktik daur ulang dan penggunaan ulang limbah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah yang bukan merupakan target yang berkaitan dengan pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi. Berarti ini kaitannya dengan goal ke-6 ya, air bersih dan sanitasi. Nah, pertanyaannya adalah target yang berkaitan dengan pemerintah. Nah, oke. Dan jawaban yang paling benar adalah ya, bagian C, mengurangi jumlah penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran polusi udara, air, dan tanah. Nah, kenapa C kurang tepat? Ya, karena target yang bagian C ini ya merupakan target yang berkaitan dengan Pemda pada goal ketiga ya. Jadi, target yang berkaitan dengan pemerintah pada goal ke-6 itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan goals di bawah ini. 1. Penghapusan kemiskinan. 2. Penghapusan kelaparan. 3. Kesehatan dan kesejahteraan. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi. Pertanyaan, SDGs bidang kesehatan ditunjukkan oleh nomor ya, apakah 1-6, apakah 1-5, apakah 2, 3, 4, 6, apakah 2, 3, 4, 5, 6, atau 2, 3, 5, 6. Ya, coba diperhatikan sekali lagi. Ya, tepat sekali. Dan jawaban yang paling benar adalah bagian E ya. Jadi SDGs yang berkaitan dengan kesehatan ada 4. Yang itu goal kedua penghapusan kelaparan, goal ketiga kesehatan dan kesejahteraan, goal kelima kesetaraan gender, dan goal ke-6 air bersih dan sanitasi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini pernyataan yang tidak benar tentang target yang harus dicapai untuk menjamin kehidupan sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, yaitu pada tahun 2020 adalah A. Mengurangi rasio
angka kematian ibu kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. B. Mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita. C. Mengakhiri epidemi AIDS, TBC, dan malaria. D. Mengurangi kematian bayi kurang dari 24 per 1000 kelahiran. E. Mengurangi kematian balita kurang dari 25 per 1000 kelahiran. Oke, jadi yang kita bahas sekarang ini adalah target pada goal ketiga ya, sehat dan sejahtera. Nah, pertanyaan yang tidak benar adalah, ya, tepat sekali. Ya, bagian D ya. Karena mengurangi kematian bayi kurang dari 24 per 1000 kelahiran merupakan target Kemenkes dalam RPJMN tahun 2015-2019 ya. Kalau dalam SDGs, kalau ini mengurangi kematian bayi ini ya 12 per 1000 kelahiran ya. Oke, kalau yang lainnya benar ya. AKI 70 per 100.000 ya. AIDS, TBC, malaria benar. Mengurangi kematian balita 25 per 1000 kelahiran benar juga ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Prinsip pelaksanaan SDG salah satunya adalah harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan, dan pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang pertama, universality. B. Integration. C. Inclusive. D. Comprehensive. D. No one left behind. Oke. Dan jawaban yang paling benar adalah ya, tepat sekali ya. Bagian E, no one left behind ya. Kayak kalau universal ini diselenggarakan oleh negara maju dan berkembang ya. Kalau integrasi artinya dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait di semua dimensi sosial. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, di bawah ini yang bukan merupakan target pencapaian yang berkaitan dengan pemerintah daerah pada goal ketiga. Ya, goal ketiga kesehatan dan kesejahteraan ya. Yang pertama, mengurangi rasio kematian ibu. B. Mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada BBL dan balita. C. Mengurangi separuh angka kematian dan luka-luka akibat KLL. D. Mengurangi jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta pencemaran polusi udara, air, dan tanah. E. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan air dan sanitasi. Oke. Ingat, pertanyaannya adalah yang bukannya merupakan target pencapaian yang berkaitan dengan pemerintah daerah ya, khususnya pada goal ketiga. Ya, tepat sekali. Jawaban yang paling benar adalah bagian E ya. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengolahan air dan sanitasi. Nah, mungkin ada yang pilih D ya. Nah, D ini juga termasuk dalam goal ketiga, jadi hampir-hampir mirip ya. Ya, opsi E ini merupakan target yang berkaitan dengan pemerintah daerah pada goal ke-6. Soal nomor 7, di bawah ini pernyataan yang tidak tepat tentang pengendalian tembakau dalam SDGs ya. A.
implementasi FCTC merupakan salah satu target dalam mewujudkan tujuan SDGs Goal ketiga. B. FCTC merupakan perjanjian mengikat. C. Dalam satu perangkat SDGs terdapat poin penguatan implementasi FCTC. D. Implementasi FCTC merupakan salah satu target dalam mewujudkan tujuan SDGs Goal ke-6. E. FCTC kepanjangan dari Framework Convention on Tobacco Control. Ya, perhatikan sekali lagi, pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak tepat tentang pengendalian tembakau dalam SDGs. Ya. Dan jawaban yang paling benar adalah ya, bagian D ya. Implementasi FCTC merupakan salah satu target dalam mewujudkan tujuan SDGs golongan goal ke-6 ya. Harusnya adalah goal ketiga. Ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Prevalensi perokok laki-laki dewasa di Indonesia paling tinggi di dunia, yaitu 58,8%, B 68,8%, C 78,8%, D 46,6%, E 66,8%. Nah, jadi di dunia itu Indonesia adalah merupakan urutan ketiga ya, setelah Cina dan India ya. Prevalensi perokok tertinggi di dunia nomor 3. Nah, prevalensinya adalah ya 68,8%. Oke, sekian untuk pembahasan SDGs bidang kesehatan ya. Soal-soal yang berkaitan tentang SDGs bidang kesehatan juga Anda bisa mengecek di pojok kanan atas ini yang ada di kartu yang ada tanda I, bisa klik. Di situ juga ada banyak soal-soal yang membahas tentang SDGs ya, yang telah saya upload pada beberapa hari sebelumnya ya. Oke, terima kasih.